Di antara gurun-gurun pasir yang sunyi dan pegunungan batu, berdirilah sebuah kota kuno, Mekah. Sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat spiritual bagi hampir 2 miliar umat muslim, tetapi juga simbol kekuatan religius. Dan ketika kita menggali nubuatan Alkitab dengan mata rohani terbuka, terlihat jejak-jejak yang mencurigakan. Jejak tentang padang gurun, penyembahan palsu, kekayaan besar, dan sebuah kota yang memabukkan dunia dengan ajaran sesat. Kitab suci tidak pernah menyebut nama Mekah secara langsung, namun dalam banyak bagian, Alkitab menubuatkan hal-hal besar dengan menggunakan simbol, bayangan, dan lokasi-lokasi profetik yang tersembunyi dalam bahasa nubuatan. Dan dalam simbol-simbol itulah kita mulai melihat kilatan-kilatan petunjuk bahwa suatu tempat di padang gurun dekat laut akan menjadi medan penghakiman Allah. Tempat kemegahan palsu akan dilucuti dan pusat kebanggaan bangsa-bangsa akan runtuh. Nabi Yesaya mendapat penglihatan tentang tempat di padang gurun yang akan dihancurkan Tuhan. Tempat ini disebut berada di tepi laut yang mengarah ke wilayah seperti Hijaz, tempat Mekah berada. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Yesaya pasal 21 ayat 1. Apa itu tanah Negeb? Negeb atau Negev adalah wilayah selatan Israel, daerah kering dekat perbatasan Arab, termasuk perbatasan ke arah Sinai dan Arab. Dalam konteks Yesaya, puting beliung yang mendesing melewat di Negeb adalah gambaran metaforis. Arti literal, badai yang mengarah dari selatan. Ini memperkuat bahwa serangan atau penghakiman datang dari arah selatan, wilayah Arab, bukan dari barat atau utara. Jadi, apakah tanah Negeb lokasi nubuatnya? Tidak. Negeb di sini bukan lokasi utama nubuat, tapi hanya alat perbandingan untuk menggambarkan cara datangnya kehancuran ini. Kalimat lengkapnya, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya. Artinya, secepat dan sehebat angin badai gurun yang sering datang dari selatan, seperti itulah cara kehancuran ini akan muncul. Tuduhan Oten dalam video tersebut, yaitu Yesaya 21 ayat 1 menyebut padang gurun di tepi laut sebagai lokasi penghakiman yang diarahkan ke wilayah Arab Mekah. Mari kita bantah tuduhannya ya guys. Yesaya 21 ayat 1. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti angin badai melanda dari tanah Negeb, datanglah dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Fakta yang sebenarnya, dalam konteks Yesaya tersebut, bukan nubuat tentang Arab atau Mekah, melainkan tentang Babel atau Babilon, sebagaimana dijelaskan begitu sangat jelas sekali di ayat 9-nya. Yesaya 21 ayat 9. Runtuhlah Babel, segala patung dewa-dewanya dihancurkan ke tanah. Jadi, padang gurun di tepi laut bukan Hijaz atau Mekah, tapi lokasi kiasan kehancuran Babel kuno yang berada di Mesopotamia, dekat sungai besar dan dataran luas, bukan gurun tandus Arab. Kesimpulannya, Yesaya 21 ayat 1-10 adalah nubuatan terhadap Babel, bukan Mekah. Intinya, apa yang dinarasikan dalam video Oten tersebut adalah kebohongan yang dibungkus oleh kebodohan. Dan untuk membuktikan kebohongan dalam video tersebut, saya akan tunjukkan salah satu website milik umat Kristen sendiri yang menjelaskan tentang nubuat dalam kitab Yesaya 21 ayat 1 tersebut adalah nubuat tentang kehancuran Babel, bukan Mekah. Sekarang, silahkan Anda baca baik-baik apa yang tertulis dalam website tersebut.
Silakan Anda perhatikan, di tulisannya paling bawah, di situ jelas tertulis, nubuat-nubuat dalam Yesaya 21 ayat 1-10, berbicara tentang kehancuran Babel, bukan Mekah. Jadi terbukti bukan, jika narasi yang ada dalam channel Rohani Pembelajaran, berisi kebohongan, yang intisari dalam videonya tersebut, sebenarnya, ingin menuduh Islam, tapi sayang. Kebenaran Islam, akan selalu menemui jalannya. Akan muncul. Firman selanjutnya terdapat di dalam Yesaya pasal 21 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ayat ini adalah kunci. Dalam konteks nubuatan, Tuhan menyatakan bahwa dalam waktu yang ditentukan dan singkat, seluruh kemegahan Kedar, bangsa Arab gurun, akan dilenyapkan. Kata kemuliaan di sini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga pengaruh, reputasi dan kehormatan spiritual. Kemuliaan Kedar runtuh dan wilayah Mekah adalah bagian dari Kedar. Maka, ada sinyal profetik bahwa pusat religius ini suatu hari akan kehilangan seluruh pengaruh ilahinya. Siapakah Kedar? Apa hubungannya dengan Mekah? Di ayat Yesaya 21:16, Tuhan berkata, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Kedar adalah nama salah satu anak Ismail, Kejadian pasal 25 ayat 13. Nenek moyang orang Arab, keturunannya tinggal di daerah padang gurun seperti Hijaz, lokasi Mekah sekarang. Ketika Yesaya menyebut bahwa kemuliaan Kedar akan habis, itu menunjuk pada keruntuhan wilayah yang mewakili kemegahan Arab, dan salah satunya adalah Mekah. Dan hari ini, Mekah berdiri di jantungnya, bukan sebagai kota biasa, melainkan sebagai simbol kemuliaan Kedar modern. Kota itu menerima jutaan ziarah tiap tahun. Ia dikelilingi gedung tertinggi dunia Islam, disiram kekayaan dari emas hitam dan ritual ibadah. Namun dari kacamata langit, semua itu hanyalah kemuliaan daging tanpa terang anak domba. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah Mekah kota kebenaran atau simbol kemunafikan akhir zaman. Pertanyaan yang lebih penting adalah kapan kemuliaan itu akan dihapus? Kapan sistem itu akan dihancurkan dari langit? Kapan nubuat Yesaya digenapi di hadapan dunia dan kota itu menjadi sunyi seperti debu? Tuhan tidak memberi tanggal, tapi firman-Nya memberi pola. Di Yesaya pasal 21 ayat 16, Tuhan berkata, dalam setahun lagi, maka kemuliaan Kedar akan habis. Begitulah cara Tuhan bekerja. Ia memberi peringatan, Ia memberi waktu, lalu Ia menggenapi tanpa tunda, tanpa tawar. Kitab Wahyu menggambarkan Babel akhir zaman sebagai kota yang memabukkan bangsa-bangsa dengan ajaran palsu dan kemegahan duniawi. Kota ini disebut sebagai tempat tinggal roh-roh jahat, sarang segala kenajisan dan kekuatan gelap yang menipu dunia. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Wahyu pasal 18 ayat 2. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jika kita membaca ini dengan mata profetik dan melihat bagaimana sistem keagamaan yang tidak dibangun di atas darah Kristus tumbuh dan mengikat bangsa-bangsa, kita mulai mengerti. Babel bukan hanya satu kota, tapi sistem global yang anti-Kristus. Bisa saja Babel modern itu mewakili Mekah atau pusat spiritual lain yang mengklaim jalan kepada Tuhan, tetapi menolak salib Kristus. Ketika Yesaya bernubuat bahwa kemuliaan Kedar akan habis dalam 1 tahun, ini seakan menjadi versi Timur Tengah dari peringatan dalam Wahyu 18 bahwa dalam 1 jam saja Babel telah binasa. Kedua nubuatan ini menyampaikan pesan yang sama. Tuhan akan menjatuhkan pusat-pusat religius yang dibangun tanpa fondasi Yesus Kristus. Di dunia hari ini, di mana ekonomi spiritual tumbuh menjadi industri besar, dengan ziarah, simbol, pakaian, bahkan bangunan megah, Mekah menjadi salah satu kota paling kaya dan paling berpengaruh secara religius.
Jika nubuatan Yesaya tergenapi, maka akan datang waktunya ketika semua itu runtuh secara tiba-tiba, dan wajah spiritual kota itu akan berubah dari kota suci menjadi tempat roh-roh jahat berdiam, sarang pemberontakan terhadap Tuhan. Ini bukan tentang kebencian terhadap umat Islam. Sama sekali bukan. Ini adalah seruan untuk membuka mata terhadap nubuatan firman Tuhan. Karena kasih Allah juga untuk bangsa Arab. Tapi sistem yang menolak Mesias akan dihancurkan. Bukan karena Tuhan membenci manusia, tapi karena kebenaran tidak bisa bersatu dengan kebohongan. Yesaya 21 bukan hanya sejarah. Ini adalah gambaran masa depan. Sebuah padang gurun di tepi laut, sebuah tempat bernama Kedar, sebuah kota kaya dan religius, sebuah kehancuran yang datang dalam waktu singkat, dan pertanyaannya tetap sama. Apakah Mekah dalam nubuatan sedang bergerak menuju peran sebagai Babel? Apakah kota itu sedang bersiap untuk menjadi pusat kekuatan spiritual yang menentang salib? Dan jika ya, mungkinkah pada waktunya ia akan berubah menjadi sarang iblis, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 18? Kita belum tahu secara pasti, tapi satu hal yang jelas, Tuhan sedang membongkar segala sesuatu yang tidak berdiri di atas dasar anak domba. Pagi datang, tetapi juga malam. Tanyalah, datanglah lagi. Yesaya pasal 21 ayat 12. Nabi Yesaya menutup pasal ini dengan kalimat misterius, bahwa pagi, harapan dan keselamatan datang, tapi juga malam, penghakiman. Keduanya berjalan bersamaan. Hari ini, pintu kasih karunia masih terbuka, tapi waktu tidak akan lama. Karena di tengah gurun yang sunyi itu, suara profetik telah terdengar. Kemuliaan Mekah akan habis, dan dunia akan menyaksikan ketika pusat agama dunia yang menolak Kristus berubah menjadi puing-puing kosong, sarang dari roh-roh pemberontak, seperti yang telah dinubuatkan. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Wahyu pasal 2 ayat 7. Tuduhan Oten, dalam Yesaya 21 ayat 16, kemuliaan Kedar akan habis, dan Oten mengklaim. Ayat ini menunjuk pada kehancuran bangsa Arab, dan wilayah Mekah yang menjadi simbol kemuliaan Kedar. Kita bantah lagi ya guys tuduhannya. Yesaya 21 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ingat Oten, fakta sejarah. Kedar adalah salah satu suku bangsa keturunan Ismail yang tinggal di gurun. Dan nubuat ini telah tergenapi ribuan tahun lalu oleh invasi bangsa Asyur dan Babilonia. Dan itu merupakan nubuatan jangka pendek, hanya 1 tahun, tidak ada kaitannya dengan zaman akhir. Bahkan dalam Yesaya 60 ayat 7, justru Kedar dan Nebayot disebut sebagai bagian dari umat Allah yang akan memuliakan bait-Nya. Silahkan Anda cermati isi ayatnya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku dengan berkenan, dan aku akan menyemarakkan rumahku dengan kemegahan. Untuk Oten pahami dan renungkan. Kalau Yesaya 21 ayat 16, Anda klaim Kedar dihancurkan selamanya, kenapa? Yesaya 60 justru memuliakan mereka. Dan perlu Anda pahami, dan Anda pelajari di sini, yaitu, karena Yesaya 21 ayat 16, yang Anda kutip tersebut adalah sejarah, bukan nubuat, akhir zaman. Tunduhan channel rohani pembelajaran selanjutnya, yaitu, Mekah adalah Babel akhir zaman. Namun, benarkah semua itu? Atau, jangan-jangan, justru Roma Vatikanlah Babel akhir zaman yang sebenarnya, yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu 17 dan 18 tersebut? Mari kita bahas, untuk membungkam klaimnya tersebut, berdasarkan penjelasan rinci, dengan bukti-bukti valid dari teks Alkitab, sejarah, dan tafsiran yang kredibel. Oh my God! Pertama, Roma adalah kota di atas 7 bukit,
sebagaimana yang dinubuatkan dalam Kitab Wahyu 17 ayat 9, berikut ini. Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat, ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Dalam The Catholic Encyclopedia, tahun 1912 entry Rome, mengatakan, It is within the city of Rome, called the city on seven hills, that the entire area of Vatican State proper is now confined. Kalau kita terjemahkan, isinya seperti ini. Di dalam kota Roma, yang disebut kota di 7 bukit, seluruh wilayah negara Vatikan sekarang dikurung. Dan bukti berikutnya, ada dalam Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, yang mengatakan seperti ini. Rome has traditionally been known as the city of seven hills. Kalau kita terjemahkan, isinya seperti ini. Ensiklopedia Agama Dunia Merriam-Webster, Roma secara tradisional, dikenal sebagai kota 7 bukit. Kesimpulannya adalah, Wahyu 17 merujuk simbol Babel akhir zaman kepada Roma, bukan Mekah. Dan Mekah bahkan, tidak memiliki 7 bukit, dan tidak pernah menjadi pusat kekuasaan dunia. Hanya Roma Vatikanlah yang menjadi pusat kekuasaan dunia. Bukti kedua, Babel akhir zaman sebenarnya adalah Roma, yaitu Roma membunuh para nabi dan orang kudus, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 18 ayat 24, berikut ini. Wahyu 18 ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Dan berikut ini, referensi sejarah, dan bukti dalam Alkitab itu sendiri. Tacitus, sejarawan Romawi, dalam Annals 15:44, mengatakan, Nero membakar kota, dan menyalahkan orang Kristen, membunuh mereka dengan kejam. Dan dalam Fox's Book of Martyr, menyebutkan, Paulus dipenggal di Roma, Petrus disalib terbalik di Roma. Dan bukti selanjutnya, ada dalam 1 Tesalonika 2 ayat 15. Mereka telah membunuh Tuhan Yesus, dan para nabi, dan menganiaya kami. Kesimpulannya adalah, pembunuh para nabi, dan orang-orang kudus adalah kekuasaan Romawi, bukan Mekah. Islam bahkan mengakui dan memuliakan semua nabi terdahulu, termasuk Yesus dan Maryam. Jadi, Babel akhir zaman tersebut lebih cocok mengarah ke Roma Vatikan, bukan Mekah. Roma mengubah hukum Tuhan dalam nubuat Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan ini terbukti dengan fakta Gereja Roma. Dalam The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, Rev. Peter German, p. 50, menyebutkan, Which day is the Sabbath? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday, yang artinya, hari Sabat yang mana? Sabtu adalah hari Sabat. Mengapa kita merayakan hari Minggu, dan bukannya hari Sabtu? Karena Gereja Katolik memindahkan hari raya dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dekalog versi Katolik, perintah kedua, dalam hukum Taurat, yakni, larangan membuat dan menyembah patung dihapus, dan perintah ke-10 dibagi 2 agar tetap 10. Kesimpulannya, Gereja Roma secara resmi mengubah hukum Allah, persis seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 25. Bukti selanjutnya, yang membuktikan, jika Roma Vatikanlah Babel akhir zaman tersebut, adalah pemujaan berhala dalam sistem Roma. Pemujaan berhala dalam sistem Roma. Fakta dan dokumentasi, patung Yesus dan Maria, dicium dan didoakan, silahkan Anda lihat di Vatikan, dan Gereja Katolik. Orang-orang kudus, diminta doanya, dan ini bertolak belakang, atau berlawanan dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah, dan manusia, yaitu, manusia Kristus Yesus. Dan juga dalam, Catholic Catechism 2677. Yang menyebut, To Yesus Through Mary. Jadi, kesimpulannya, ini adalah sistem penyembahan yang dialihkan, serupa dengan Babel kuno, yang mencampur kepercayaan, dengan praktik paganisme. Hal ini bukan terjadi di Mekah,
melainkan di Roma dan gereja turunannya. Roma sebagai Babel dalam sastra Kristen sendiri. Sumber Kristen sendiri mengatakan, eksposisi John Gill tentang Wahyu 17 ayat 9, dalam komentar teologi baptis ia mengatakan, ini jelas, menunjuk pada Roma, kota yang dibangun di atas 7 bukit, dan pusat kepausan. Dan juga dalam komentar Matthew Henry, tentang Wahyu 17, ia mengatakan, hal ini jelas dapat dipahami, mengenai Roma, kota besar yang memerintah bumi, pada zaman Yohanes. Kesimpulan dari video ini, adalah, Mekah tidak cocok dengan deskripsi, Babel, dalam Alkitab, tidak punya 7 bukit, tidak membunuh nabi, tidak memaksa sistem penyembahan, dan tidak pernah mengubah hukum Tuhan. Tetapi, Roma lah pusat kekuasaan dunia yang memerintah atas raja-raja, duduk di atas 7 bukit, mengubah hukum, membunuh orang kudus, dan mencampur iman dengan kekuasaan politik, persis seperti Babel dalam Kitab Wahyu. Jadi, Katolik Roma Vatikan lebih cocok disebut Babel akhir zaman.